warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Yuptaloka, kelas 11 IPS 1 dari SMA 1 Talun, akan menceritakan ke kalian pengalaman saya selama belajar di rumah. Jadi teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya belajar di rumah. Sebenarnya belajar di rumah itu ada plus sama minusnya. Pertama, saya akan menjelaskan plusnya atau positifnya dulu. Yang pertama, positifnya belajar di rumah itu kita bisa lebih bebas atau lebih pemikiran kita itu lebih bisa lebih luas. Kenapa? Karena kalau biasanya guru itu kalau kita udah tugas di rumah ini ngasih tugas itu deadline-nya biasanya lebih panjang daripada kalau kita di sekolah. Misal ngasih waktu tugasnya itu hari Selasa, biasanya deadline-nya itu seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, panjang-panjang. Jadi di waktu yang panjang itu kita bisa lebih berpikir luas. Jadi kayak misalnya kita buat esai gitu kan ada waktu yang lebih luas untuk kita berpikir. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita lebih bisa melakukan aktivitas lain sambil belajar. Jadi kita itu sambil belajar bisa main HP, bisa mendengarkan musik, bisa mainan kucing, bisa ngapain-ngapain. Jadi kalau di rumah itu kita lebih fleksibel karena kita bisa dua kegiatan dalam satu kegiatan. Gimana sih? Yang ketiga, menurut saya itu belajar di rumah itu bisa lebih mengatur waktu antara jualan dan belajar. Jadi saya itu jualan online ya teman-teman. Kalau jualan online waktu di sekolah ya diburu waktu terus gitu loh, kayak nggak ada waktu bebas untuk kayak satu hari fokus jualan gitu, nggak ada. Kalau di rumah kan gampang, kan guru nggak setiap hari ngasih tugas kalau belajar di rumah. Kadang itu seminggu 2 kali, 3 kali ngasih tugas, kadang seminggu nggak ngasih tugas sama sekali. Nah itu waktu kosongnya itu saya gunakan untuk full fokus ke jualan online. Jadi fokus ke jualan, promosi, terus ya kayak ambil barang di supplier lagi itu bisa. Yang keempat, tentunya kalau belajar di rumah itu waktu bersama keluarga lebih banyak. Jadi hal negatif pertama menurut saya itu nggak terlalu seru kalau belajar di rumah, karena saya itu anak tunggal teman-teman. Jadi teman-teman pasti tahu anak tunggal itu ngapain sendiri kan, tidur sendiri, makan sendiri, belajar pun juga sendiri. Walaupun seperti yang saya ceritakan tadi, kalau ada adik saya di rumah, tapi kan tetap nggak bisa diajak untuk berdiskusi dalam belajar, kan dia masih kecil, masih belum bisa mengerti pelajaran-pelajaran. Anak SMA kan masih belum bisa mengerti. Jadi waktu belajar itu saya masih ngerasa bosan aja kalau setiap hari kayak gini terus ya. Walaupun ada solusi lain kayak misalnya belajar bersama itu lewat fit call bersama itu bisa, tapi biasanya kalau udah fit call itu nggak jadi belajar teman-teman, malah ngobrol, curhat, gibah itu pasti tetap nggak terlalu efektif kalau belajar di rumah setiap hari kayak gitu. Yang kedua, kadang kalau belajar itu nggak bisa konsentrasi penuh dalam waktu belajar, karena rumah saya itu keadaannya di dekat jalan nasional, maksudnya jalan raya utama. Jadi seperti truk besar yang lewat dari provinsi ke provinsi kan selalu lewat di depan rumah. Jadi kadang getaran bannya itu bisa sampai ke rumah, jadi ya bisa ganggu konsentrasi. Negatif terakhir itu menurut saya kalau belajar di rumah itu tugas menjadi lebih banyak dan mendadak. Tugas menjadi lebih banyak itu pasti, karena menurut saya guru itu pasti berpikir kayak siswa-siswanya di rumah pasti nggak ngapa-ngapain, jadi dikasih tugas banyak saja. Jadi teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.